saya beli cash. Jadi Bapak belinya di distributor atau belinya di pabrik? Supermarket. Oh, Bapak beli di supermarket. Yang promo. Ya betul, yang pas promo gitu Pak Haji. Oh, supermarket ada yang promo. Oh ada Pak Haji. Promonya doang. Gitu. Tiap Oh. hari itu ada Apa? gitu. Tiap hari ada gitu ya. Ada promo. Oh, jadi Bapak borongnya di supermarket. Kayak gitu. apa contohnya supermarket apa contohnya? Lotte. Apa? Lotte. Oh, Lotte. Lotte. Oh, Lotte lagi bikin program. Itu hampir tiap hari. Jabodetabek semuanya gitu ya. Karena saya dulu megang itu basicnya saya gitu. Hah? Saya dulu megang perusahaan itu Lotte gitu. Oh, Terus saya keluar buka usaha sendiri gitu. jadi Bapak punya mobil box. Mobil box ya. Ada berapa unit? Satu sama roda 3 satu. Terus Apa? Roda 3 ya, VR itu. Roda 3 satu. Sama gudangnya ada 2 itu ya. Apa? Gudang. Gudang. Ada 2. 2. Jadi di pasar jadi langsung di drop gitu Pak Haji. Oh, jadi misalkan Lotte lagi ada program diskon minyak goreng di gitu. Moli. Iya betul. Bapak borong tuh semuanya. Iya gitu. Jadi tiap hari dia udah nawarin macam-macam gitu. Jadi Bapak jualnya naikin sedikit dari harga beli. Ya betul Pak Haji. Misalkan belinya 10.000, Bapak jualnya 10.050. Iya gitu. Rata-rata 4.000 5.000 per dus Pak Haji. Nah, ini Bapak ke RDI, maksain ke RDI, tahu dari mana nih RDI? Saya udah 2 kali kesini Pak Haji ya, yang privat. Privat yang 10 juta, yang kedua. Yang kedua ini. Nah, sekarang hajatnya apa kalau boleh tahu? Saya sebenarnya usaha ini kan gede, udah gede. Apa? Usaha ini kan udah lama. Usahanya udah lama. Udah lama. Dan besar gitu ya. Cuman kita modalnya itu masih minim gitu ya. Modalnya masih minim. Jadi muter-muter dari uang perusahaan itu. Kan saya dikasih tempo perusahaan. Apa? Dikasih tempo barang. Saya puter. Jadi buat beli barang gitu kan. Cuman ya saya kalau modal gitu kan agak ribet Pak Haji ya. Jadi untuk nyari untung besar itu susah gitu ya. Dengan biaya kos. Jadi Bapak hari ini maksain pengen punya duit 10 miliar bulan ini. Betul Pak Haji. Gampang, gitu. Ajarin bos. Itu Cepetan ajarin. Iya. Ajarin bos. Iya Bapak. Jadi Jadi kita punya hajat maksa, tentu kita Suruh harus milih setan apa harus Allah? punya maksa ibadah. iya. Nah, ibadah kita sekutu, kata Pak Haji, ada 2 pilihan. Kita cepat dapat hasil itu bersekutu sama setan atau bersekutu sama Allah. Iya. Itu pilihannya 2. Iya. Setan karena juga memberikan iming-iming bisa membantu dengan caranya setan. Iya. Allah memberikan kita jalan untuk mendapatkan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Ini dulu, kita tidak bisa main 2 kaki. Harus salah satu, jelas. Bapak ingin yang mana? Yang sama Allah. Sama Allah. Iya. Iya. Karena kalau sama setan tempatnya tidak ada di sini, Iya. tempat yang lain. Tapi kan itu pilihan, Pak ya. Iya. Atau mungkin sudah kemana-mana dengan setan. Iya. Tapi kita tetap harus nyontoh setan legowonya. Setan pun itu dengan hajat yang maksa, modal utama setan dikabulkan Allah itu karena setan legowo. Iya. Apa legowonya setan? Setan ditetapkan Allah, dilaknat menjadi makhluk yang hina. Setan tidak protes, tidak mengeluh. Sehingga setan tetap diberi leluasa hidup, hajatnya dikabulkan Allah sampai hari kiamat. Hajatnya untuk punya pelanggan yang banyak, punya toko yang banyak, pelanggan yang banyak, punya anggota yang banyak, dikabulkan oleh Allah, diizinkan untuk menjadikan anak cucu Adam jadi anggotanya. Apa yang kita contoh dari setan? Legowo, bersyukur, menerima ketetapan dan takdir Allah. Sementara kalau dia tidak legowo, mungkin ya kita bicara andai. Kalau dia tidak
legowo, dia akan dihabisin, tidak ada setan seperti makhluk yang sebelum manusia Keluarin, diciptakan. coba. Tarik. Jadi di bumi ini kan ada makhluk sebelum Adam. Maka malaikat kan bilangnya, kenapa Allah mau menciptakan makhluk lagi di bumi, menjadi khalifah di bumi? Padahal dia suka menumpahkan darah, maka dihabiskan oleh Allah. Diganti dengan khalifahnya siapa? Manusia. Nah, kita diciptakan Allah sebagai khalifahnya Allah di bumi ini pasti diberi kekuatan. Maka kita pilihannya dua, maka Pak Haji nyampaikan itu. Kalau kita bersekutu sama setan ya sudah, ke Allahnya pasti miring-miring. Maka kita kuatkan dengan bersekutu sama Allah. Apa caranya? Hajat kita maksa, ekstrim, maka kita ibadahnya ke Allah juga harus maksa, harus ekstrim. Ada dua hal yang diajarkan Pak Haji di RDAY. Yang pertama, dengan bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud witir, baca Quran 12 juz. Dasarnya apa Pak Haji ngajari kita seperti ini? Di Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Bapak nanti buka biar tambah motivasi. Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, yang sedang hangat-hangatnya tidur di malam hari. Kum, bangun untuk sholat. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu, separuh, setengahnya malam. Jam berapa Pak berarti? Jam 12. Jam 12. Ya. Terus disuruh apa lagi? Oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka ini menjadi rangkaian, mulai dibangunkan sampai baca Al-Qur'an. Berapa Pak Haji ngajari kita? 12 juz. Praktekin 12 juz. Dengan praktek ini, dengan penuh keyakinan, Allah pasti menunaikan janjinya. Kenapa? Apa janjinya Allah? Sesungguhnya bangun malam itu menjadikan mental kita kuat. Jadi menghadapi pelanggan yang banyak, Bapak punya mental. Menghadapi pesaing yang banyak, Bapak punya mental. Emang di lapangan nggak ada pesaingnya? Banyak, ya Pak ya? Banyak pesaingnya. Tadi Bapak walaupun bawa orderan yang harganya promo murah itu, masuk ke sana juga bersaing dengan Unilever. Ya. Betul Pak? Iya betul. Betul. Bersaing. Dulu Unilevernya masuknya katanya hanya di jalan-jalan besar, sekarang ke kampung juga dimasukin. Ya, iya bersaingnya sampai ke sana karena dia kejar target. Nah, apa berikutnya? Ucapannya jadi mantap. Bapak dengan baca Quran, lisannya dihiasi dengan bacaan ayat suci Al-Quran, sehingga apa yang Bapak hajatkan itu dekat untuk Allah kabulkan. Itu janji Allah. Kenapa harus malam? Di ayat yang ke-7. Sesungguhnya di siang hari kamu punya urusan yang banyak, punya urusan yang panjang di siang hari. Maka malam hari dimanfaatkan untuk munajat kepada Allah. Kenapa harus malam? Tadi dua pilihan tadi. Bersekutu dengan setan bukan gratis. Marco dulu. Sama juga memaksa di malam hari. Ada yang ilmu apa namanya? Babi ngepet juga. Kerjanya malam. Jagal lilin habisin aja di malam hari. Kalau nggak dijaga lilinnya mati, ketangkep. Ya. Bisa Bapak yang ini? Bisa, siap. Sudah Siap. dipraktekin? Sudah. Sudah 12 juz. 6 Pak. Berapa? 6. 6. Tapi sudah rutin. Nah, kita
yang rutin sedekah Jumat Barokah sedang subuh, terus alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah. Itu kalau untuk sholat malam kadang iya kalau sama baca Al-Quran gitu ya. Yang Belum. terus kasih Haji Marto aja ntar. Kurang. Bawa pulang. Justru yang Kalau nggak ini potong-potong taruh di sini. dikuatkan Potong-potong juga aja di sini. yang malamnya Kasih Haji karena Marto ini semua. ibadah yang paling luar biasa. Ya. Karena di ayat yang lain Allah katakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyaba asaka rabbuka maqamam mahmudah. Di malam hari bertahajudlah. Ya. Asa ayyaba asaka, pasti niscaya Tuhanmu, asa ayyaba asaka rabbuka maqamam mahmudah, akan menempatkan kamu ke tempat yang mulia. Itu tahajud. Nah, baca Qur'annya di situ. Maka baca Qur'annya kalau sudah bisa 6 harus dipaksa. Caranya Bapak harus juga istirahat, bukan full. Artinya apa? Jam 8 harus sudah mulai Tidur. bobo. Iya. Istirahat, biar istirahatnya tidurnya berkualitas. Kalau Bapak bisa tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam. Ya. Energinya Sini, sudah fresh, nanti mandi fresh. Tapi kalau Bapak begadang, malamnya pasti terganggu, paginya lembung. Kalau full harus tidur maksimal jam 9. Siap. Yeah. Ya. Terus baca Al-Qur'annya Bapak. Kalau sudah 6 Kerdusnya juz, dibuang sudah bekasnya. dekat, pasti bisa lebih banyak. Bapak melawan ngantuknya dulu, terus bacanya Bapak percepat lagi. Ngukur cepatnya Bapak baca inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Surat terpendek. Itu semenit kalau Bapak bisa 15 kali. Anggap saja satu baris. Berarti satu halaman Bapak bisa 1 menit. Targetnya itu. Itu Pak. Melatih dulu, melatih irama. Iya. Terus yang kedua, Bapak membacanya jangan pakai full power, tenaga penuh, suara penuh, seperti keluar semua baca. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Satu, iramanya jadi tidak bisa cepat. Kelamaan. Yang kedua bisa cepet capek. Iya. Bapak pakai berbisik tapi telinga masih mendengar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya, kalau untuk yang itu sudah dipelajari detail gitu ya. Cuman saya ini Pak Haji, saya sudah 2 tahun. Ini saya nggak bisa. Kontol. Itu udah. Oh nanti dicentongin. Ini Pak Haji. Jadi setiap saya mau berhubungan sama istri itu tegang gitu. Pak, pas mau masuk itu semua mati, gitu. kalau saldonya di bawah 1 miliar, kontol nggak bisa ngaceng. Iya, Pak. Jadi ngacengnya tuh cuma 1, naikin saldo. Itu namanya PKD, penyakit kurang duit. Terus yang kedua, saya untuk merasakan sifat 18 itu Pak Haji agak sulit. Saya itu sama istri itu kadang sebulan sekali nggak nanya satu rumah itu ya, ribut mulu. Ribut, ada aja yang ribut. Karena Pak, nanti kalau duitnya Bapak di atas 10 miliar, romantis Pak. Ini jadi istri saya itu dulu kan anaknya dukun Pak Kiai, Pak Haji. Jadi dikasih sampai sekarang tuh nggak pernah tua, muda terus gitu ya. Cuman itu yang bikin rumah tangga saya itu perasaan ini. Jadi merasakan seperti itu. Pak, nanti kalau duitnya Bapak di atas 10 miliar, Bapak lebih muda daripada istri. Oh iya Pak Haji, siap. Betul? Amin. Iya, karena Bapak duitnya Bapak montang-manting sendiri, jadinya betul, istri lebih muda. Iya.
Pak, saya nih kalau jalan sama istri, dibilang tuh istri saya cucu saya. Benar, saya nggak bohong. Saya Iya, jalan sama Pak. istri saya tuh dibilang kakeknya. Pak, beliin dong cucunya. Gubrak. Jadi ini bukan masalah istri ya Pak Haji ya. Karena saya Bukan. untuk melaksanakan sifat 18 ini kadang-kadang saya masih ribut sama istri. Jadi kadang saya masih ragu-ragu, waduh gimana nih ribut terus gitu. Enggak, Nggak Bapak apa-apa ya. naikin saldonya Jalan aja, dulu. jalan aja Pak Haji ya. Iya, Bapak Walaupun- jangan mikirin istri, abaikan dulu istri. Oh, gitu, Pak Haji, Yang ya. penting Bapak praktekin dulu. Oh, Nanti iya, setelah udah cair 10 miliar, istri ngikut Bapak. Tapi ribut kecil misalnya nggak nanya itu Nggak apa-apa. jalani aja Pak Haji ya. Oh gitu. Nggak apa-apa. Oh gitu, iya. Iya, Nanti kalau duitnya banyak Pak, istri sayang bener. iya Pak Haji. Sandal, saya belum pernah lupa pakai sandal. Iya. Pasti yang makin istri saya. Ini lagi nonton istri saya. Hmm. Saya nggak pernah makein celana dalam, Iya. kaos kutang, baju, nggak pernah. Pasti istri saya makein. Iya. Pasti. Oh gitu Pak Haji ya. Ntar saya tanya suster saya kalau dia masuk. Jadi saya yang pertama itu saya udah jalanin, terus sebenarnya agak ragu-ragu dengan ilmu Pak Haji. Tapi setiap ragu-ragu itu pagi jam 5 itu ada jawaban aneh Pak Haji. Jadi saya pernah Pak Haji bilang baca Al-Quran aja, nggak usah doa. Ah gimana saya setiap tahajud ini doain leluhur, guru semuanya kok ini. Jadi sama batin ini nggak cocok. Jam 5 pagi Pak Haji ada status teman saya nggak saya pernah buka gitu ya. Tahu kepencet Pak Haji. Nah, di situ ada ustadz dari Kediri tuh bilang gini, saya kasih sesuatu nih, dengerin, pasti kamu suka gitu kan gitu. Orang yang suka membaca Al-Quran terus dan dia wirid terus, alhamdulillah nggak sempat berdoa, itu lebih baik daripada 100 orang ahli berdoa gitu kan. Berarti bener dong omongan gue. Iya Pak Haji, aku langsung semangat Pak Haji itu. Lah itu padahal saya malam itu nggak Padahal cocok. saya bukan kiai. Makanya saya nggak cocok Padahal sama Pak saya Haji. SD Impres. Tapi- Padahal kameramen bukan kiai. Padahal kameramen tukang kawin. Itu hadis itu soheh banget Pak Haji. Hah? Hadis itu soheh banget. Hadis itu soheh. Iya, itu saya puter sampai 10 kali itu. Nah, jadi setiap saya nggak cocok sama Pak Haji, pagi itu ada jawaban itu. Padahal itu status teman saya nggak pernah kenal, belum kenal bang, tapi kepencet itu. Itu jadi seneng saya. Jadi oh iya ya. Jadi kenapa bisa lebih bagus dari ahli 100 orang ahli doa gitu. Karena setelah membaca Al-Quran terus membaca wirid itu, hatinya baru mau minta. Oh, saya belum punya beras ini. Allah itu mengijabahi Pak Haji. Langsung. Itu Langsung. jadi itu saya oh iya ya. Jadi saya nggak usah doa. Itu yang penting baca Al-Quran, Iya. wirid, alhamdulillah itu Pak Haji. Gak usah doain buat si A, si B, si C, si D. Gak usah. Itu baru ketemu kemarin itu saya. Jadi setelah itu ya semangatnya luar biasa. Lah Tanpa saya harus berdebat sama Bapak ya. iya, Yang buka makanya hatinya Bapak bukan saya ya. Iya, saya itu nggak cocok. Orang Kediri. Nggak cocok saya sama Pak Haji kok. Waduh, aku setiap saya selalu tahajud pasti saya doain guru saya semuanya. Gak usah. Baru ini pagi itu bangun tidur ngemencet WA status Ini orang. kameramen gak pernah doain saya. Iya gitu. Tapi duit dari saya Jadi gitu, Pak Haji. ada aja dari rezeki. Iya, Kemarin luar dapat biasa. tuh. Karena setelah membaca Al-Quran dan itu hatinya itu bersih, baru mau minta, wah saya besok nggak punya beras. Itu Allah ngijabahi langsung. Otomatis, iya. Itu. Nah makanya yang privat kedua ini yang saya tanyakan, saya ini ribut mulu sama istri saya, gitu. Jadi saya untuk menghilangkan sifat 18 ini kan, Pak, dengan Bapak nanti baca Quran, Allah gerakin hatinya istri untuk legowo nerima Bapak sebagai suami tercinta, betul gak? siapa? Daripada Bapak ngerengeng-ngerengeng sama suami, sama istri. Istri, lu tuh surganya ada di gue. Ribut malah Pak. gak selesai. Iya, Pak. Lebih baik Bapak baca Quran, nanti Allah gerakin hatinya suami istri untuk menerima Bapak apa adanya dengan legowo. Akhirnya istri sayang banget sama Bapak. Iya, Saya Pak. nggak pernah Pak berdebat sama istri. Iya. Istriku tercinta, lo mesti terima gue apa adanya. Nggak pernah. Tapi kalau saya datang Pak, yang bukain baju, bukain kaos, bukain celana dalam, bukain celana panjang, bukain sandal, istri saya. Iya. Begitu juga kalau saya mau berangkat, yang makain istri saya. Oh, gitu, Ini Pak. istri saya lagi nonton. Siapa Haji? Gitu.